Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra dari kelompok 2 angkatan 24. Berikut saya akan menyampaikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Berikut identifikasi isu pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Yang pertama, isunya adalah waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajar. Yang kedua, keterbatasan kuota internet yang dapat disediakan oleh orang tua siswa. Dan yang ketiga, interaksi belajar terhadap siswa masih bersifat sederhana dan hanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Dari beberapa isu yang saya sebutkan, kemudian akan divalidasi terlebih dahulu menggunakan perangkat APKL. Perangkat evaluasi APKL memvalidasi isu berdasarkan 4 item, yaitu A. Aktual, P. Problematik, K. Kekhalayakan, L. Layak. Aktual yaitu benar-benar terjadi dan sedang hangat. Problematik artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. Kekhalayakan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak merupakan masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dicarikan solusinya. Berikut adalah analisis isu berdasarkan kriteria APKL. Yang pertama, interaksi belajar terhadap siswa masih bersifat sederhana dan hanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Di tabel menunjukkan bahwa APKL menunjukkan plus dan keterangannya memenuhi syarat. Jika ada yang min salah satunya, maka tidak memenuhi syarat. Yang kedua, waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak dapat memenuhi beban mengajar. Di A ada tanda plus, di P tanda plus, di K tanda min, dan di L tanda plus. Nah, ini tidak memenuhi syarat. 3. Keterbatasan kuota internet yang dapat disediakan oleh orang tua siswa. Di A plus, di P min, K min, dan L plus. Ini juga tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat cuma interaksi belajar terhadap siswa masih bersifat sederhana dan hanya menggunakan WhatsApp. Hasil validasi isu ditunjukkan oleh tabel dari 4 isu yang berhasil dari 3 isu yang berhasil diidentifikasi, terdapat 1 isu yang valid, kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat USG. Baiklah, selanjutnya dalam menentukan prioritas masalah, kita juga harus menggunakan analisis USG sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas. Dengan menggunakan kriteria urgensi, seriousness, growth, atau yang biasa disebut identifikasi USG. Lebih jelasnya, urgensi berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Seriousness mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat bisa menimbulkan masalah baru. Dan growth berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan. Berikut adalah tabel dengan menggunakan metode USG: urgensi, seriousness, dan growth. Di sini ada angka-angka, itu merupakan interval penentuan prioritas. Dari angka 1 itu artinya sangat tidak mendesak atau tidak gawat. Angka 2 tidak mendesak dan dampak.
Angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, dan angka 5 sangat mendesak. Berikut, interaksi belajar terhadap siswa masih bersifat sederhana dan hanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini mendapat nilai total 10. 2. Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak dapat memenuhi beban mengajar, mendapat total nilai 8. 3. Keterbatasan kuota internet yang dapat disediakan oleh orang tua siswa, mendapat total nilai 7. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, isu yang paling prioritas adalah interaksi belajar terhadap siswa masih bersifat sederhana dan hanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Isu ini menjadi lebih prioritas dibandingkan waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak dapat memenuhi beban mengajar. Karena interaksi belajar terhadap siswa ini lebih mendesak dalam waktu dekat harus diatasi. Apabila isu tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka pembelajaran akan berjalan menjadi kaku, monoton, dan membosankan. Bisa juga capaian pembelajaran tidak tercapai sehingga siswa tidak mendapatkan nilai yang diharapkan. Hasil belajar juga menurun. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang membuat kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas. Akan ada siswa yang nilainya rendah dan mengalami keterlambatan dalam memahami materi-materi yang telah dijelaskan. Dari hasil identifikasi saya menggunakan metode APKL dan metode USG, saya masukkan ke diagram fishbone. Interaksi belajar terhadap siswa masih bersifat sederhana dan hanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Tidak semua paham dengan penggunaan aplikasi belajar. Misalkan contoh menggunakan Zoom, Google Meet, Classroom, dan lain-lain. Tidak semua gadget atau smartphone tahan aplikasi belajar yang berat, karena mereka tidak semuanya menggunakan HP yang RAM-nya besar. Jadi kemungkinan tidak kuat. Dan juga karena di daerah saya itu keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah, jadi tidak semuanya mempunyai gadget dari siswa maupun orang tuanya. Yang keempat, kuota internet yang boros. Ini karena bukan dipakai belajar tapi dipakai main game. Tidak semua guru dan orang tua melek teknologi. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan smartphone. Ya, kita lanjut. Ini menggunakan analisis SWOT. Dari strength atau kekuatan, adanya keinginan untuk kembali pembelajaran tatap muka. Terus kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan pembelajaran jarak jauh. Harapan masyarakat agar COVID-19 segera berakhir. Dari weakness atau kelemahan, tidak semua bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tidak semua memiliki gadget. Orang tua sibuk dengan pekerjaan atau urusannya sendiri. Dari opportunis atau peluang, pemberian bantuan protokol kesehatan untuk sekolah. Adanya bantuan kuota dari pemerintah untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh dan diperbolehkannya sekolah tatap muka di zona hijau. Threats atau ancaman,
hilangnya minat belajar karena kurangnya interaksi dengan guru saat proses pembelajaran, karena hanya menggunakan WhatsApp saja, tidak menggunakan metode pembelajaran lain. Terus ancaman putus sekolah, penurunan pencapaian pembelajaran. Jadi ini merupakan rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya, interaksi belajar terhadap siswa masih bersifat sederhana dan hanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Penyebab kurangnya kesadaran ASN atau pendidik atau guru sebagai pelayan publik untuk menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan saat pembelajaran jarak jauh. Berikut adalah alternatif penyelesaiannya. Menggunakan teknologi yang inovatif dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Tahapan setiap alternatif mengikuti guru-guru atau pendidik mengikuti seminar atau sosialisasi yang berkaitan dengan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hasil yang diharapkan, terwujudnya ASN atau guru yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Para pihak, aparatur sipil negara atau guru atau pendidik. Demikianlah hasil presentasi dari saya tentang analisis isu efektivitas kinerja individu. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.